saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Kemarin sempat ada ketika sidang perdana mediasi itu akhirnya pihak sana mencabut gugatan itu sendiri. Kamu seperti apa perasaan kamu ketika pihak sana mencabut dan besok kabarnya pihak sana mau mengajukan lagi gugatan hak asuh anak. Sedangkan tadi yang kamu bilang anak-anak itu adalah golden yang memang lagi masih masa pertumbuhan mereka. Kamu menanggapinya seperti apa saya? Sepertinya kalau soal itu dalam agama Islam tentunya anak-anak yang masih di bawah umur mumayyiz itu masih di bawah ibunya. Semua balik lagi ke, saya rasa nanti keputusan hakim akan bijaksana soal itu. Dan kamu akan tetap membela anak-anak, akan tetap ada di diri kamu gitu ya, ada di pihak kamu gitu. Pastinya, insya Allah. Tapi surat pernyataan yang dibikin Firman kemarin, yang 2002 kemarin kan bilang kalau misalnya dia 2022. ya 2022 kemarin kan kalau kita tahu kan dia akan menyerahkan hak asuh itu kepada Inara kan. Nah itu termasuk jadi bukti yang kuat untuk Inara mempertahankan anak-anak di dalamnya. Betul, betul. Sesuai dengan surat pernyataan yang udah ditandatangan aja. Jadi dia akan berarti itu jadi bukti kuat dari Inara buat ini sebagai pemegang teguh bahwa kamu adalah wali dari anak-anak itu gitu ya. Iya, ya saya rasa sudah sepantasnya dia komitmen dengan surat yang sudah ditandatangan. Dengan pencabutan itu sendiri gimana Ina? Kalau soal itu saya nggak tahu ya strategi mereka mau seperti apa. Yang jelas semua bukti sudah ada, surat pernyataan pun sudah ditandatangan. Jadi ya sudah sepatutnya semua dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dia terima aja sebagai konsekuensinya. Penegasan berarti dirimu memang sepakat untuk bercerai ya, tidak mau ada kata rujuk ataupun kembali lagi seperti itu karena kamu bilang kamu merasa kamu mampu untuk membiayai anak-anak, bisa dibilang seperti itu ya? Bukan seperti itu juga sebenarnya. Dari awal saya udah menawarkan mediasi, tapi beliau sudah bulat untuk bercerai. Bahkan saya sudah minta tolong Ustadz Berry untuk memediasi kami, tapi gagal. Memang dari pihak dianya tidak mau. Kemudian dianya juga bersikeras sampai akhirnya dia menaruh gugatan talak. Ya saya sebagai istri bisa apa? Mbak Inara, ini ada agak unik di dalam instastory Mbak Inara menyebutkan bahwa sholat dipermudah dengan 2 rakaat di jamaah. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Dalam instastory Mbak yang diupdate tadi itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak? Apakah Firgon tidak pernah sholat atau seperti apa gitu Mbak? Jadi kalau itu dia gimana ya? Kan kegiatan dia sebagai musisi itu kan sibuk ya, yang kita tahu. Dan sholat 5 waktu itu bisa jadi kurang maksimal secara prakteknya gitu, karena mungkin akan sholat di akhir waktu atau lewat atau terburu-buru, itu kan jadi nggak afdol sholatnya. Jadi saya mempermudah dia sebaiknya di jamaah. Nah secara prakteknya itu kan balik lagi ke dia ya, mau dilakukan atau enggak. Tapi ada sedikit ini menurut kalian aja Mbak ya, ada sedikit informasi bahwa agak berbeda ajaran yang diajarkan oleh keluarga Mbak kepada Firgon, karena secara Firgon mualaf gitu Mbak. Itu seperti apa Mbak? Ustaz Berry bisa jelaskan ketentuan jamaah. Ya Allah mu'ala bisawab, apa kejadian saya nggak tahu ya. Yang jelas di dalam Islam itu ada keringanan, ada rukhsah bagi para musafir ataupun bagi keadaan darurat untuk jamaah atau pasar salat itu ada. Nah jadi yang diperhatikan sama Firgon Bang, saya ganti lagi dia bertanya. Aku tanya masalah ini, itu masalah ngaji kalau buka kitab itu. Iya betul, iya betul karena Kalau ada melempar itu di sini, kalau saya rasa masalah fikih itu ada ilmunya dan semua sepakat. Tidak mungkin Inara mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, dan pasti Inara juga ada arahan dari gurunya. Jadi itu ya nanti mungkin ya kalau memang mau tabayun kepada Firgon masalah jamaah pasar salah itu. Itu harus boleh kita ada- duduk dan harus kita ada tanya aja ini. maksudnya apa sih, kesesatan di mana, kesalahan di mana, terus harus kita tanyakan baik-baik, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan Sekalian ngaji, sekalian kajian. ngaji aja, kita ngaji, datangkan Iya, guru, datangkan sekalian. kiai, ya, ada dalilnya, ada kitabnya, insya Allah semua akan betul. Mbak Ina tadi udah berita sebut
udah lama ya, sekian lama maksudnya aku jadi ibu rumah tangga yang benar-benar ngurusin rumah dan anak aja gitu. Jadi emang agak sedikit gugup, cuman karena sebelumnya memang basic aku juga di entertain, jadi insya Allah nggak akan butuh waktu lama lah untuk adaptasi, insya Allah. Kita mengenai Instagram sendiri, kalian itu mengharapkan keharmonisan rumah tangga, mungkin kan apa sih maksud dari pembeberan dari sholat juga telat dan sebagainya di Instagram sendiri? Apakah ada masih ada perselisihan dengan kalian? Ya sekarang kalau secara akal logika kita kan nggak kayak Kamera aja mbak. Pendapat aja. ya. Jadi sekarang secara akal logika kita lebih pilih sholat di akhir waktu terburu-buru atau sholat di awal waktu tapi kita bisa mengerjakannya tenang di jamaah. Berasa tidak usah dibahas. Iya. Dan itu silakan nanti tanya aja ke yang ahlinya. Kainara untuk kembali ke depan kamera perlu ada persiapan yang khusus nggak sih atau sampai konsul atau segala sesuatu ini Kainara sendiri Untuk apa? untuk mau menghadap ke publik lagi. Kembali ke juga entertain maksudnya. Kalau soal itu nanti dari Ustadz ini bisa jelasin. Caranya gimana udah. Jadi begini, mohon maaf ya, sebentar saya biar bicara sedikit ya masalah kenapa saya duduk di sini. Ini nggak ada hubungan dengan Dr. Richard sebetulnya. Ini nggak ada hubungan juga dengan Athena, tapi Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datuk Jordan. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik. Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja Udah dia yang nyuruh aku pakai nikah. Disuruh kan dia. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita batalkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Nah, aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, gue mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar nggak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dipakaikan Allah, bukan karena suami katanya. Enggak, aku nggak mau buka katanya. Intinya begitu. Gitu. Jadilah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah, dia curhat, nangis, berpelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan ini aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah, itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Aku pun yang bercadar, nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar. Ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, itu bukan sebuah kemaksiatan. Kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan? Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina kalau satu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, karena jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak aku buka cadar? Bertanya, silahkan istikharah aja. Karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat dan banyak hal yang harus dia korbankan. Nggak boleh di sini, nggak boleh di situ. Nah, tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan lakukan itu karena Allah. Ya, kalau Ina merasa harus dipakai, kalau merasa dibuka. Itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak? Jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ditutup benar. Kalau perlu seperti yang di Arab sana, maka pakai purda kan matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Nah, tapi kalau masalah boleh,
standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu muka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ada media. Kalau Ina mau memutuskan membuka cadar, biar gak jadi fitnah nanti. Jangan orang pikir nih gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, jadi Ina lakukan nih karena Allah. Jadi kalau Ina mau pakai. Kalau Ina buka. Keputusan dari Ina apa? Ina sendiri seperti apa Mbak Ina? Dengan akhirnya apakah ini juga salah satu ketika memang diberi tanggung jawab untuk menjadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya itu seperti apa, ingin membuka itu sendiri? Dan kapan? Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Itu harapan Ina undang aku di sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai pun punyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan. Ya. Jadi jangan sampai ada bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa. Boleh saya buka? Silakan Ina mau buka, silakan. Tafadhol, silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya saya di mana? buka ya. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semuanya. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Arah kesini Kak Ina. Pakai lagi Kak Ina, pakai aja. Ada rasa berat hati ya melepas nikah. Nanti sudah siap mental. Ina nanti yang Jodan nangis nih, gimana nih? Iya udah, Pak. Belum. Karena doakan Ina. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Insyaallah. Doakan Ina ya semuanya ya. Bisa kita doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah, itu adalah yang terbaik dari Allah. Betul nggak dok? Betul. Nanti Kalau dari Mbak Ina sendiri seperti apa? Termasuk dengan bulian-bulian nantinya pasti akan ada kan? Insya Allah. Kuliah itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak saya itu aja. Butuh berapa lama Inara memutuskan untuk melepas nikah? Apakah ada sebelum adanya tawaran ini atau memang sesudah adanya tawaran ini baru kesiapan itu ada? Setelah saya digugat. Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Iya. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Ridwan. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Ridwan berubah pikiran. Enggak jadi. Inara tapi Saya pikir cukup ya. Inara sendiri seperti apa? Terakhir. Terkait keinginan apakah sudah mengambil keputusan tetap ingin bercerai itu sendiri? Oke, saya pikir cukup. Sebentar. Bentar, saya jelasin dulu. Saya ada podcast dengan Dina kan. Beliau juga sudah kasih tahu saya. Besok akan tayang detail lengkap kenapa alasan semuanya, kalian bisa ambil dari sana. Kalau enggak kita nggak selesai nanti Oke, bilangnya. apa itu podcastnya dok? Tapi yang jelas, saya pengen kasih tahu suatu hal di sini. Ya, masalah rumah tangga Inara saya nggak akan ikut campur. Saya juga nggak ikut campur. Kita sama-sama nggak ikut campur. Kita ini juru damai. Itu menjadi hak Inara. Saya juga tidak akan ngomporin apapun. Tapi
karena beliau adalah orang saya, beliau adalah simbolisme perusahaan saya juga, dan beliau adalah brand ambassador saya. Siapapun yang mencari masalah di luar dari keluarga Inara itu juga akan berhadapan dengan hukum dengan saya. Ya siapapun. Ya jadi bagi orang-orang di luar sana yang melaporkan, kadang lucu sih, sudah korbannya malah yang dilaporkan ya. Tapi yang jelas sekarang Nina akan dapat full support dari saya. Ini itu terakhir. Mbak Ina sendiri seperti apa ketetapan hatinya untuk akhirnya mengambil keputusan untuk betul-betul penegasan aja bercerai atau mau rujuk? Saya sudah menyiapkan sih poin-poin untuk mediasi. Ina masih berharap semua baik-baik saja. Itu curhatannya kepada kami, kepada saya. Cuma tinggal di pihak sana mau baik-baik apa tetap mau lanjut ke pengadilan dan ribut-ribut itu kayaknya keputusan di tangannya. Inara terakhir sekaligus klarifikasi bahwa kabarnya katanya ibunya Gilbert bilang 200 juta ada tudingan menjadi judi segala macam. Klarifikasi Inara seperti apa? Seperti yang udah pernah aku klarifikasi di Instastory sebelumnya, aplikasinya jelas, perusahaannya jelas, terdaftar di BEI. Jadi OJK sekali lagi tidak akan melindungi perjudian. Tapi itu bukan buat judian. Bukan. Itu kan ada ilmunya. Apa itu menjadi apa? Saham kah atau seperti apa? Itu saham. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. All the best everybody, Masya Allah. Waduh, nggak bisa diri. Dah. Ya kita tinggal tunggu aja proses hukumnya. Nah, soal buktinya sendiri, Inara punya bukti kuat nggak sih? Kan kadang-kadang kalau Cina itu harus punya bukti yang logis segala macam. Inara sendiri apakah ada bukti seperti itu? Pastinya ada. Kalau nggak ada, saya nggak akan bisa bikin laporan polisi. Betul ada video? Nanti bisa kita lihat sama-sama aja hasil akhirnya bagaimana prosesnya. Berarti akan membeberkan Inara videonya